Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian pasti nggak asing lah ya dengan hal-hal yang berkaitan kerasukan. Seperti di film ini yang mau aku bahas berjudul The Pope's Exorcist 2023. Kisah film ini diangkat dari pengalaman memor Pastor Gabriela Amort, kepala eksorsisme Vatikan. Beliau sudah lama menjalankan karirnya itu sejak 1986 sampai 2016. Diketahui bahwa sepanjang karirnya, Amort telah menangani lebih dari 50.000 kasus eksorsisme. Namun saat menangani kasusnya itu, ternyata Amort justru menemukan konspirasi-konspirasi tersembunyi di Vatikan. Penasaran kan kalian bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di negara Italia 4 Juni 1987. Cerita diawali dengan memperlihatkan Pastor Amort tiba di kediaman seorang pemuda yang kerasukan. Amort meminta pihak keluarga membantunya dengan ikut berdoa. Saat bertemu pemuda itu, Amort tidak melihat adanya tanda-tanda kerasukan. Amort merasa pemuda ini hanya mengalami gangguan jiwa sementara. Dan untuk menyadarkan pemuda tersebut, Amort menggunakan kekuatan sugesti dengan mengorbankan baboy hitam yang sudah disiapkan. Akhirnya pria itu pun sadar. Pada tanggal 1 Juli 1987, Sin beralih ke seorang ibu bernama Julia bersama dua anaknya yaitu Amy dan Henry, tengah melakukan perjalanan panjang dari Amerika menuju Biara Tua yang terletak di Spanyol. Tak terasa mereka akhirnya sampai. Diketahui Biara Tua ini adalah peninggalan satu-satunya sang suami, namun Julia berencana ingin menjualnya. Hal ini terpaksa ia lakukan lantaran tak lagi memiliki sumber penghasilan sejak suaminya meninggal. Dikarenakan biara itu sudah lama terbengkalai, Julia harus memakai tabungannya untuk merenovasi sebelum dijual. Di sana mereka disambut oleh kepala mandor dan seorang pastor bernama Thomas. Mandor sengaja memanggil Thomas untuk sekedar memeriksa kondisi biara tua ini. Saat Julia dan Amy sibuk dengan urusan masing-masing, Henry yang bosan berkeliling di sekitar biara. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh berasal dari balik dinding yang bolong. Henry menemukan simbol aneh. Di sisi lain, Julia menghampiri Amy menanyakan keberadaan Henry. Bukan dijawab dengan baik, Amy justru tidak menanggapi itu. Julia mengerti Amy seperti itu karena tidak suka tinggal di sini. Tetapi Julia meminta Amy lebih sabar. Jika biara ini sudah terjual, Julia janji akan secepatnya pulang ke Amerika. Sehari kemudian, tepat di tanggal 2 Juli 1987 di daerah Roma, Italia, terlihat Amort menghadiri pertemuan Vatikan dan disidang oleh panel atau petinggi gereja mengenai kejadian eksorsisme yang terjadi sebulan lalu. Uskup Sullivan menegaskan jika pengorbanan baboy hitam terlalu kejam, terlebih Amort melakukan itu tanpa persetujuan petinggi gereja, di mana hal tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Atas kesalahan Amort inilah, Sullivan merasa jika posisi kepala eksorsisme atau pengusir setan tidak lagi dibutuhkan karena iblis hanya ada di pikiran manusia saja. Lagi pula selama ini kasus yang diterima Amort mayoritas bukan eksorsisme. Bahkan dari jumlah seluruh kasus, hanya ada sekitar 2% yang benar-benar membutuhkan eksorsisme. Pendapat Sullivan itu pun jelas ditentang Amort. Menurutnya, iblis benar-benar ada dan merupakan hal yang nyata di dunia ini. Di keesokan harinya, ada dua orang pekerja yang kepo dengan lubang di tembok yang sebelumnya Henry lihat. Karena kondisinya gelap, salah satu pria menyalakan suar. Tanpa diduga, terjadi sebuah ledakan besar sehingga kedua pekerja mengalami luka serius. Insiden itu membuat mandor menarik semua timnya agar tak ada kejadian yang sama terulang kembali. Julia hanya diam dan tak bisa berkata apapun. Tak berselang lama, Julia mendengar teriakan Amy yang memanggilnya karena Henry tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Setelah Henry tenang, tanpa diduga, Henry berbicara memanggil ibunya, lalu berkata, "Kalian semua akan mati." Seketika itu, Henry menyakar wajahnya sendiri. Julia pun langsung membawa Henry ke rumah sakit. Di sana Henry melakukan serangkaian tes. Namun anehnya, setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa semuanya terlihat normal, tidak ada penyakit apapun. Jadi dokter menyarankan Julia untuk membawa Henry ke psikiater. Saran itu tak didengar. Julia lebih memilih membawa
membawa Henry pulang dan merawatnya bersama Amy. Malam itu, listrik tiba-tiba padam, sehingga Julia langsung memeriksa keadaan Henry. Ketika lampu menyala, Henry kembali murka. Dia menyuruh Julia untuk dipanggilkan pendeta sambil menunjukkan perutnya yang terukir luka baru bertuliskan benci. Di situ Julia memanggil Thomas. Begitu masuk, Thomas terpental karena ternyata Thomas bukanlah pendeta yang diinginkan Henry. Kondisi Henry ini ternyata sudah sampai ke telinga pemimpin gereja sekaligus guru Amort bernama Paus. Paus memberitahu Amort bahwa Henry telah dirasuki iblis jahat dan lokasi Henry tempati itu merupakan tanah keramat yang pernah memberi gereja masalah. Karena tahu ini kasus besar, Paus memilih Amort menanganinya. Sementara Paus akan berusaha mencari info lebih lanjut tentang iblis itu. Singkat cerita, Amort akhirnya sampai di biara. Di sana Amort disambut oleh Thomas. Thomas sangat senang bisa bertemu Amort yang memang Thomas sudah lama menjadi penggemarnya. Thomas pun langsung mengantar Amort ke kamar Henry untuk melihat keadaannya. Di dalam, seperti biasa, Amort menggunakan mendalinya untuk memastikan apa Henry benar-benar kerasukan atau tidak. Terlihat di mata Henry muncul mata iblis. Setelah dipastikan Henry dirasuki, Amort memulai percakapan dengan iblis dan sedikit membuat lelucon, sehingga iblis pun marah. Iblis itu mulai memanggil nama depan Amort yakni Gabriela dan tahu semua dosa-dosa Amort. Tiba-tiba saja Henry merasa mual dan memuntahkan bangkai burung kecil. Amort pergi sebelum iblis menguasainya. Menyadari iblis kali ini tidaklah mudah, Amort meminta Thomas dan Julia memperkuat iman dan Amort perlu tahu apa yang membuat iblis itu merasuki Henry. Julia bercerita bahwa Henry memang mengalami trauma berat sejak kematian ayahnya setahun lalu. Henry menjadi pendiam, menyendiri, bahkan tak bicara sama sekali. Kelemahan jiwanya itulah yang menjadi celah bagi iblis untuk menguasai tubuh Henry. Setelah mengetahui itu, kini Amort membutuhkan nama iblis agar bisa memulai eksorsisme. Dan itu pastinya butuh waktu lama, sekaligus perjuangan yang sangat berat. Maka dari itu, Amort meminta mereka bekerja sama dengan berdoa tanpa henti. Terutama untuk Thomas, Amort berpesan agar Thomas tidak merespon kata-kata iblis atau tindakannya, karena iblis akan terus menggoyahkan iman dengan mengungkap dosa-dosa yang diperbuat. Ketika Amort dan Thomas berdoa, Amort dihantui Rosaria, gadis yang dahulu bundir karena kesalahannya. Tak hanya Amort, iblis itu pun mengungkap dosa Thomas yang lalu, di mana Thomas telah memperkaos gadis jemaatnya sendiri bernama Adela. Tidak seperti Amort berusaha tetap tenang, Thomas malah terpancing dan hampir membunuh Henry. Mengingat kembali dosanya, Thomas sangat menyesal dan meminta ampunan pada Tuhan. Thomas bercerita bahwa Adela adalah wanita yang ia cintai. Thomas tidak bisa menikahi Adela lantaran ia ingin mewujudkan impiannya menjadi pastor. Setelah itu, tiba-tiba Amort teringat perkataan iblis, "Kau menggigit umpannya." Amort berpikir bahwa ini bukan soal Henry. Iblis itu punya rencana lebih besar. Mengingat di taman ada sumur, Amort curiga ini ada hubungannya. Lantas Amort pergi memeriksa, sementara Thomas diminta untuk tetap berdoa. Amort melihat sumur itu telah tersegel simbol Vatikan. Dan saat dibuka, terdapat begitu banyak tengkorak manusia berjejer rapi. Aksi Amort ini justru membuat iblis murka. Iblis menyerang semua orang di biara satu persatu, mulai dari Thomas yang digigit kupingnya. Amy dilempar ke dinding sampai muntah darah. Tak sampai di situ, Amy yang bersembunyi di ruang ganti terus mendapat serangan cakaran. Sedangkan Julia ditarik sosok pria ke dalam ranjang. Beruntung, Amort datang tepat waktu menyelamatkan Julia. Lalu Amort menuju kamar Amy. Setelah menolong Amy, Amort meminta Thomas membawa Julia dan Amy ke tempat berdoa. Saat mereka tertidur pulas, Amort mengajak Thomas untuk melihat hasil penemuannya. Amort menanyakan simbol di dalam sumur. Ternyata itu simbol Inkuisisi Spanyol, di mana tengkorak-tengkorak ini adalah para korban yang tak mau pindah keyakinan. Merasa di bawah sumur ada sesuatu yang tersembunyi, lantas mereka mencari jalan untuk masuk ke sana. Mereka menuju dinding bolong yang Henry temui.
Rupanya simbol aneh tersebut merupakan pintu yang tersegel Vatikan. Di situ tercium bau gas dan belerang, pantas saja memicu ledakan hebat di awal film. Setelah mereka berhasil masuk, seketika iblis bangkit seolah-olah dia tahu apa yang dilakukan Amort. Tempat ini dijadikan sebagai perlindungan bagi orang-orang Vatikan yang telah gagal melakukan eksorsisme untuk menjaga iblis lolos. Di waktu yang sama, Paus tengah menyelidiki melalui berkas Henry. Dia menemukan sepucuk surat. Surat itu berasal dari kardinal pelindung yang memberitahu tentang kekuatan iblis yang telah berhasil menguasai biara. Paus merasa akan adanya bahaya besar menimpa Amort sehingga ia mendadak terkena serangan jantung sambil menyebut nama Amort. Keesokan harinya, Julia panik menyadari Amy menghilang. Untuk berjaga-jaga, Julia menyiapkan obat penenang dan mencari keberadaan Amy. Bersamaan dengan itu, Amort dan Thomas sudah berada di area basement lebih dalam. Mereka melihat kerangka salah satu pengusir setan terbaik sepanjang masa bernama Rahib Doojada duduk di bangku bangsawan. Di situ Amort mendapati jurnal rahib yang menjelaskan tentang perjalanan eksorsimenya. Rahib pernah melakukan eksorsime terhadap biarawan, namun dikarenakan iblis ini sangatlah kuat, rahib gagal dan malah ikut kerasukan. Dari situlah rahib dalam kendali iblis melakukan kekerasan dan penyiksaan berabad-abad terhadap orang-orang yang taat. Vatikan tahu semua itu, hanya saja mereka menutupinya dan mengubur kebenarannya di sini. Thomas berpikir renovasi ini pasti membebaskan iblis tersebut hingga keluarga Julia menjadi korban pertama. Di buku itu juga terdapat sebuah peta kuno yang menjelaskan bahwa 200 malaikat jatuh terkubur di dalam inti bumi, di mana salah satunya jatuh di biara ini. Iblis berusaha mencari yang lainnya untuk menyiapkan pasukan dan menghancurkan gereja. Di satu sisi, Julia menemukan Amy dalam kendali iblis. Julia menarik paksa Amy, membuat iblis marah sehingga mereka berdua diserang. Dari buku jurnal tersebut, Amort akhirnya mengetahui nama iblis ini adalah Raja Neraka bernama Asmodeus. Saat nama itu disebut, seketika keadaan menjadi kacau, bahkan Paus ikut terkena dampaknya. Amy dan Julia yang sudah terlepas segera membius Henry dan mengikatnya. Setelah mengetahui nama iblis, Thomas mengingat perkataan iblis di awal, panggil si pendeta. Ternyata inilah rencana iblis, memancing Amort datang untuk merampas jiwa Amort mengulang kejadian rahib dulu. Sebelum memulai eksorsime, Amort ingin mengaku dosa mengenai hal yang dia akui sebelumnya tetapi masih membebaninya. Waktu itu, Amort menjadi pemimpin regu melawan musuh tentara Jerman. Namun karena keegoisannya, Amort menyebabkan semua timnya tewas. Selain itu, Amort juga menceritakan tentang Rosaria. Saat itu, Rosaria tidak kerasukan. Dia mengalami gangguan jiwa akibat pemerkosaan yang dialami. Bukan Amort yang sebenarnya dibutuhkan, tetapi psikiater. Sehingga Amort yang tak mengerti kondisinya membuat Rosaria bundir di hadapan Amort. Tibalah waktunya Amort melakukan eksorsime. Terlihat perubahan wajah Henry sangat mengerikan. Mereka semua terus berdoa, namun lagi-lagi iblis mengganggu Amort dan Thomas. Tetapi kali ini mereka tidak terpengaruh. Akhirnya eksorsime berhasil. Berpikir semua ini sudah selesai. Namun ternyata hanya jebakan, iblis itu menguasai tubuh Amy juga. Sekarang keadaan berbalik, iblis itu menyerang Julia dan Thomas. Tidak ingin mereka tewas, Amort membuat keputusan terberat di mana ia menyerahkan jiwanya ke Raja Iblis. Seketika iblis itu pun berhasil menyusup ke gereja Vatikan merasuki Sullivan juga. Setelah pemindahan jiwa itu, Henry dan Amy pun akhirnya sadar. Dengan cepat Thomas menyuruh Julia membawa kedua anaknya pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Amort yang masih memiliki sedikit kesadaran berniat bundir supaya iblis itu pun ikut hancur. Sayangnya iblis tidak membiarkan itu terjadi. Amort berlari ke arah basement dan di sana dia kembali berniat bundir tapi lagi-lagi digagalkan. Thomas yang menyusul sayangnya sudah terlambat menyelamatkan Amort. Di situ Thomas berusaha membuat Amort sadar dengan terus membaca doa.
Berkat doa Thomas, sedikit demi sedikit Amort bisa melawan dan mereka berdoa bersama. Iblis itu memang sudah keluar dari tubuh Amort, tapi semua itu belum selesai. Iblis menyerang mereka dengan dosa masing-masing. Dengan kekuatan doa dan perlawanan diri mereka, akhirnya iblis itu pun bisa dilenyapkan. Setelah semua ini sudah benar-benar berakhir, Amort kembali ke gereja Vatikan bersama Thomas. Terlihat Paus sudah pulih. Atas keberhasilan Amort, Paus memberikan penghargaan dengan menjadikan Amort sebagai petinggi gereja untuk menggantikan Sullivan, karena yang pantas di posisi itu memang Amort. Dengan posisi yang dimiliki saat ini, tentu menjadi tanggung jawab yang besar bagi Amort, karena masih banyak iblis yang tersebar di 199 lokasi lain di bumi. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari The Pope Exorcist. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adisis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.